Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari jurnal internasional. Nah, di sini jurnal yang kita cari itu adalah jurnal berdasarkan jurusan kita, gitu ya. Contoh misalnya dalam bentuk pendidikan, kita bisa cari jurnalnya di ERIC ERIC Journal. Nah, di sini kita klik yang ini, jurnalis ERIC. Oke. Nah, di sini tuh ada beberapa jurnal, bisa ada banyak gitu ya. Misalnya dari pendidikan, kita bisa klik di sini, misalnya kata kuncinya kalian mau cari mengenai metode pembelajaran atau mungkin model evaluasi atau hasil belajar. Contoh saya ketikkan di sini, misalnya learning outcome. Learning outcomes in chemistry. Oke, kita search di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada banyak pilihan jurnalnya dan ini semua tuh gratis. Kita bisa download. Di sini bisa di-download. Nah, kenapa ERIC ini bagus? Nah, di sini kita bisa cari 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir. Tetapi dalam penulisan artikel itu biasanya adalah yang dicari itu adalah 5 tahun terakhir ya. Untuk deskriptornya sendiri ada high education, di sini ada banyak, kalian bisa klik di more di sini. Kemudian search-nya ini ada dari ProQuest, Journal of Chemical Education, jadi dari beberapa jurnal juga bisa kita lihat di sini. Nah, misalnya kita mau lihat dari Journal of Chemical Education, kita klik aja di sini. Nah, ini adalah sumbernya dari jurnal Chemical Education nih, Journal of Chemical Education. Oke, selain itu bagusnya lagi kita bisa lihat dari autorsnya. Jadi kita bisa memilih authors dan juga publication type. Ada report. Nah, report biasa tuh anak kedokteran gitu ya. Tapi kita di sini untuk menulis artikel sebagai rujukan, kita cari yang journal articles, kemudian education level. Biasa kalau dalam penelitian pendidikan itu ada banyak jenjang, baik dari universitas, SD, SMP, SMA, bahkan dari SMK gitu ya. Kemudian ada kelasnya juga, di sini ada grade 10, grade 11. Audiensnya misalnya ini yang kita teliti itu bisa dari gurunya, dari practitioner, atau dari siswa itu sendiri, atau bahkan seorang peneliti itu juga bisa. Nah, lokasinya bisa kita pilih di sini. Oke, itu sih sebenarnya keunggulannya. Oke. Kita balik lagi di sini, kita bisa lihat jurnalnya. Misal kita ambil di sini tahun 2022 ya. Oke. Nah, untuk search-nya ini di sini kita ambil yang secara umum aja ya. Oke. Nah, di sini misalnya kita ambil salah satunya di sini, misalnya nih, application of PBL using laboratory and mathematical thinking ability to learning outcomes of general chemistry courses. Oke, kita klik saja download full text. Tunggu beberapa saat. Nah, maka di sini akan muncul, kita bisa gunakan sebagai rujukan jurnal kita. Nah, misalnya kita menggunakan PBL dalam metode pembelajarannya. Nah, di sini learning outcome-nya itu adalah general chemistry course, tapi tergantung apa yang kita teliti lagi ya. Dan ini adalah cara yang paling mudah untuk kita mencari jurnal, bahkan mendownloadnya secara gratis di sini. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga para mahasiswa maupun dosen-dosen bisa menginspirasi bagaimana cara mencari jurnal internasional, khususnya bagian pendidikan. Tapi tidak hanya itu, dari semua kalangan juga bisa dicari di sini ya. Misal kita lanjut di sini tentang kedokteran, berarti public health misalnya. Oke. Nah, di sini ada ya, hotspot and trend of graduate public health education research in China. Ada banyak di sini ya. Factor that predict graduate public health student success and public sector job outcomes juga ada di sini. Oke, ada banyak, jadi tidak berpatok hanya satu meter ya, hanya satu
satu bidang ilmu, tapi ada banyak bidang ilmu. Tergantung kalian mau cari apa, jurusan apa, tinggal kalian ketikkan di sini. Oke, terima kasih.